3 tahun mati di YouTube, akhirnya orang kembali. Banyak hal yang berubah selama ini, dan sekarang orang mau berbagi perjalanan gila dari vakum di YouTube hingga orang bisa buka dan bertahan selama 3 tahun untuk menjalankan kedai kopi. Simak video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama orang Esa Sonata Prastio sebagai penggiat kopi mungkin dari tahun 2017 mulai terjun di dunia kopi dan sangat berantusias dalam perkopian di Indonesia, terutama di Sumedang. Balik lagi ke topik, sebenarnya dulu orang pernah nge-YouTube dan vakum atau mati di tahun 2022 karena banyak keterbatasan atau ada beberapa hal yang memang harus berhenti. Di tahun 2025 sekarang adalah awal untuk orang memulai lagi dalam video YouTube. Kemana sih selama 3 tahun orang vakum dari YouTube? Banyak hal kegiatan yang orang lakuin, dari mulai cita-cita menjadi konsultan atau development di coffee shop lain, buka coffee shop sendiri. Selama 3 tahun orang mengalami turun dan naik dalam dunia bisnis atau dalam dunia perkopian. Banyak hal, jalanan dan pelajaran yang orang dapetin, mendapatkan banyak channel atau pertemanan di dunia perkopian. Di 2025 sekarang dunia udah canggih, jadi banyak konten kreator yang bermunculan. Orang mau nyoba untuk start kembali konten di YouTube karena sebelumnya di 3 tahun itu orang juga konten Instagram, Facebook, TikTok. Balik lagi ke topik, orang mau menceritakan perjalanan dalam membangun dan bertahan selama 3 tahun untuk berdiri di coffee shop ini. Selama 3 tahun orang vakum di YouTube, ya banyak hal orang lakuin. Tadi salah satunya adalah ngejar cita-cita. Orang pernah juga kuliah di salah satu swasta lah. Orang ambil jurusan perhotelan. Nah, berarti sempat vakum tuh dalam dunia perkopian. Orang juga sempat vakum. Orang pernah nyoba menjadi bartender. Ternyata tidak. Dunia itu menggiring orang balik lagi ke dunia kopi. Jauh sebelum orang bisa buka kedai kopi sendiri tuh. Singkat cerita, orang pernah punya juga keinginan buat bikin coffee shop sendiri. Tapi tidak pernah dipercaya oleh orang-orang terdekat. Kenapa? Karena mungkin itu ambisi, itu sekedar ambisi atau hanya keinginan. Jadi mereka nggak percaya tuh dengan keinginan orang. Tapi orang terus berjalan, orang tunjukin, dan sempat terhambat modal juga, modal alat kopi. Tapi tiba-tiba itu selalu mengirim orang untuk menjadi seseorang, entah itu dalam perlombaan atau apapun lah yang berhubungan dengan kopi. Orang-orang juga sekarang tahu orang di dunia perkopian adalah menjadi seorang roaster selain punya kedai kopi. Nah, kedai kopi ini orang bangun di tahun 2021 akhir, dan jadi di 2022 bulan Februari gitu kalau nggak salah ya. Di situ orang bangun kedai kopi ini dengan modal seadanya dan tabungan seadanya. Orang maksimalin, bertahan 1 tahun, ternyata orang bisa upgrade. Nah, upgrade itu dalam artian orang bisa beli alat-alat yang mendukung untuk operasional kesehariannya, terus orang bisa bangun outdoornya gitu. Jadi nyicil guys. Orang tuh nyicil untuk bangun kedai kopi ini, nggak langsung jadi gitu. Dalam perjalanan bangun kedai kopi itu nggak langsung jadi, tapi orang nyicil karena itu tadi alasannya keterbatasan modal dan alat. Tapi modalnya cuma satu sebenarnya. Orang punya keinginan yang kuat dan punya motivasi dalam diri bahwa orang bisa, itu aja. Jadi teman-teman jangan pernah berkecil hati, terutama yang punya keinginan. Terus tanamkan keinginan kalian agar semua itu bisa diciptakan. Dalam 3 tahun orang buka coffee shop atau kedai kopi ini tuh tidak gampang dan tidak mudah. Banyak naik turun, banyak sepinya. Orang harus selalu mencoba. Jangan pernah menyerah dengan apa yang kalian cita-citakan. Sebenarnya banyak hal yang ingin orang ceritain secara detailnya, tapi karena video ini kepanjangan, mungkin di next video orang pasti menceritakan secara detail. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.